Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang industri farmasi dan CPOB, terutama tentang aspek CPOB atau GMP. Seperti kita ketahui bahwa aspek CPOB itu ada 12 ya. Yang pertama ada manajemen mutu, kemudian yang kedua ada personalia atau SDM, bangunan dan fasilitas, sanitasi dan higiena, peralatan produksi, quality control dan lain-lain sampai aspek nomor 12 yaitu pembuatan dan analisis obat berdasarkan kontrak. Nah, ini yang akan menjadi fokus kita ke depan. Untuk pertemuan kali ini akan saya batasi tentang empat aspek dulu ya. Yang pertama sampai dengan yang keempat. Nah, untuk yang pertama manajemen mutu. Manajemen mutu ini ada beberapa yang penting yang harus dipunyai oleh industri farmasi. Yang pertama yaitu atau yang dimiliki oleh industri farmasi. Yang pertama adalah dokumen kebijakan mutu atau panduan mutu perusahaan. Pada dokumen ini berisi tentang latar belakang, visi misi perusahaan serta aspek-aspek CPOB yang akan diterapkan. Jadi sangat penting ada di level manajemen ya. Kemudian yang kedua adalah komitmen tim manajemen, mulai dari owner atau pemilik, plan manager atau direktur ya, kemudian manajer produksi, QC, QE, dan manajer lain untuk menjalankan CPOB. Nah, kenapa komitmen tim manajemen ini penting? Karena jangan sampai ketika CPOB itu dijalankan, ketika tidak ada komitmen maka akan berubah dari visi atau tidak akan mencapai visi misi perusahaan yang tadi ada di dokumen pertama. Oleh karena itu diperlukan komitmen dari tim manajemen untuk menjalankan CPOB ini. Jadi bukan hanya ketika ada audit CPOB baru dijalankan CPOB-nya, tetapi CPOB ini dijalankan di setiap aktivitas yang ada di industri farmasi, baik ada audit maupun tidak ada audit CPOB, karena sudah ada komitmen dari tim manajemen. Nah, jadi yang penting dalam aspek manajemen mutu ini sebenarnya adalah komitmen dari tim manajemen itu sendiri untuk menjalankan CPOB. Kemudian yang kedua, ada yang namanya personalia. Ya, diimplementasikan dalam bentuk salah satunya adalah dalam adanya departemen human research ya, departemen. Tugasnya antara lain menyusun SO ya atau struktur organisasi. Di sini berisi tentang siapa direkturnya, siapa manajernya, kemudian siapa supervisornya, dan bagian-bagian lain yang memiliki tugas dan tanggung jawab. Kemudian harus disusun juga dokumen pelatihan karyawan. Kemudian pemeriksaan kesehatan, ini biasanya periode berapa bulan sekali diperiksa karyawan yang ada di pabrik tersebut. Untuk pelatihan juga sama, ada jadwalnya ya. Baik itu program serta dokumentasi pelatihannya, kemudian evaluasi dari pelatihan-pelatihan yang akan atau yang telah dilakukan. Kemudian ada perekrutan karyawan. Dokumen di sini maksudnya program dan dokumentasinya serta evaluasinya ya. Kemudian di sini ada perekrutan karyawan. Jadi bagian mana yang membutuhkan karyawan, seperti apa, jumlahnya berapa, kemudian mekanisme perekrutannya seperti apa, itu harus ada dijelaskan di departemen ini atau di bagian personalia ini. Kemudian ada program pengawasan dan penilaian karyawan. Ini sangat penting untuk naik jabatan atau promosi jabatan ya, bagi karyawan yang berpotensi ya, punya potensi. Kemudian yang berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab tiap personil. Jadi di tiap bagian itu atau di tiap personil punya tugas dan tanggung jawabnya sendiri-sendiri yang itu mengarah kepada pelaksanaan CPOB. Kemudian yang terakhir ada mekanisme pendelegasian kewenangan. Nah, ini sangat penting ya yang terakhir ini. Misalnya ketika manajer produksi itu tidak ada, maka kewenangannya siapa yang bisa
menggantikan kewenangannya untuk sementara, dan batasan kewenangannya seperti apa. Itu harus dijelaskan di dokumentasi pendelegasian kewenangan. Nah, itu garis besar dari aspek CPOB ini. Kemudian yang berikutnya adalah bangunan. Bangunan industri farmasi harus dapat memisahkan aktivitas kerja dengan aman dan terutama mampu mencegah terjadinya kontaminasi. Jangan sampai yang bekerja mengkontaminasi produk, begitupun sebaliknya produk jangan sampai mengkontaminasi orang-orang yang bekerja di sekitarnya. Kemudian bangunan industri farmasi juga harus mempunyai yang pertama konstruksi yang kuat tanpa retakan, kemudian bahan yang dipakai sesuai dengan aktivitas produksi, misalnya dindingnya dilapisi apa, kemudian lantainya seperti apa. Ini nanti lebih detailnya ada di juknis CPOB, petunjuk teknis CPOB untuk lebih detail tentang bangunan ini. Kemudian luasnya harus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mempunyai kenyamanan kerja. Kemudian program pembersihan mudah dilakukan. Jadi bangunan ini nanti kaitannya dengan kenyamanan, kemudian program pembersihannya juga mudah dilakukan. Yang berikutnya adalah mempunyai penerangan yang cukup, diukur dengan alat yang namanya luxmeter. Jadi kalau ada yang bekerja di industri farmasi, nanti ada program, biasanya bagian validasi atau kalibrasi akan mengukur, atau bagian QA akan mengukur ke setiap ruangan dengan luxmeter ini, apakah penerangannya sesuai standar atau tidak. Kemudian memiliki sistem tata udara yang memadai. Salah satunya adalah suhu, tentang suhu dan kelembabannya. Tiap ruangan ada ketentuannya. Nah, ini kelompok bangunan dalam industri farmasi. Yang pertama ada bangunan gudang bahan baku. Di sini ada kondisi biasa, maksudnya tidak ada AC. Kondisi khusus ada AC-nya. Kemudian gudang bahan pengemas. Ada yang kondisi biasa dan kondisi khusus. Ini disesuaikan saja dengan spek dari bahan baku itu sendiri atau bahan pengemas itu sendiri, apakah harus di kondisi biasa atau kondisi khusus. Nah, itu tentang bangunan gudang. Yang berikutnya adalah bangunan pengolahan dan pengemasan. Ini produksi dan pengemasan serta sampai gudang produk jadi juga di sini. Yang terakhir adalah bangunan penunjang. Ada pengolahan air untuk produksi, kemudian ada generator listrik, ada bangunan steam boiler dan kompresor, kemudian ada bangunan pengolahan air limbah atau IPA. Jadi lengkap sekali di CPOB mengatur mulai dari A sampai Z, karena industri farmasi itu benar-benar memiliki pedoman yang baik. Kemudian tadi menyambung dengan yang tadi, kekuatan cahaya. Nah, ini ya. Untuk toilet ini di sini ada 100 ya. Satuannya lux ya. Kemudian gudang 200 lux. Nanti ada di alat tersebut ada keluar hasilnya. Ketika alat tersebut disimpan di meja kerja, nanti akan memunculkan angka berapa kekuatan cahaya di ruangan tersebut. Apakah 300 atau 500 atau 600, ini ada speknya ya. Sesuai area kegiatannya di mana. Kemudian kekuatannya berapa. Nah, selain pencahayaan juga diatur juga tentang jumlah minimum toilet yang diperlukan. Di sini ya kita contohkan 1-15 orang dalam suatu industri farmasi, maka minimum toiletnya ada 1 ya. Ini untuk pria 1, untuk wanita 1. Kemudian misalnya ada 80 pekerja, berarti ada 4 toilet. Begitupun seterusnya, tambah 1 toilet untuk setiap penambahan 40 personil ya. Ketika itu lebih dari 150 orang. Jadi di sini tinggal dibaca saja ketentuannya. Kemudian persyaratan kelas kebersihan industri farmasi. Ini ada A, B, C, dan D.
serta E. Di sini ada jumlah maksimum partikel per meter kubik yang diperbolehkan ketika tidak dipakai atau non operasional dan ketika sedang dipakai. Di sini ada ketentuannya jumlahnya ya. Untuk partikel misalnya ini untuk kelas A ya, ruangan steril, pengisian produk steril. Itu partikel yang lebih dari 0,5 mikron itu harus ketika tidak dipakai ada 3520 jumlahnya ya, per meter kubik. Untuk partikel yang lebih dari 5 mikron itu ada 20 partikel per meter kubik. Begitu seterusnya ya. Tinggal dibaca saja di sini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, sanitasi dan higiena. Di sini yang dimaksud sanitasi di sini adalah kebersihan lingkungan. Kemudian yang dimaksud dengan higiena adalah kebersihan diri sendiri atau pribadi. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam aspek ini, yaitu program pest control atau pengendalian hama. Ini harus ada. Kemudian ada penerapan higiena karyawan. Misalnya pemeriksaan sebelum karyawan masuk. Misalnya pada ruang steril itu biasanya ada diawasi dulu ya, diperiksa dulu oleh supervisornya. Apakah ada yang sakit atau enggak. Untuk yang flu misalnya itu biasanya tidak boleh masuk ruang steril. Kemudian ada perbaikan dan pemeliharaan bangunan. Ini ada bagiannya ya. Nanti ada jadwalnya juga, mana yang harus dicek, mana yang harus diperbaiki, mana yang dipelihara dari hasil pengecekan tersebut. Kemudian ada sanitasi ruangan dan peralatan. Ini misalnya sanitasi ruangannya seperti apa ya, untuk ruangan non steril, ruangan steril itu ada ininya programnya. Kemudian peralatannya juga validasi pembersihannya seperti apa ya, atau program pembersihan seperti apa nanti dicek oleh bagian QA dalam program validasi pembersihan. Nah, ini salah satu contoh program pest control atau pengendalian hama. Ada di luar gedung bangunan atau di luar gedung, kemudian ada di dalam gedung. Ini ada program-programnya, ada misalnya di luar gedung ada fogging. Kemudian kalau di dalam gedungnya ada ini glue trap atau perangkap ya. Biasanya ini untuk perangkap tikus ya. Jangan sampai ada binatang pengerat yang masuk ke dalam ruang produksi atau ruang-ruang lain. Karena ditakutkan dapat menimbulkan kontaminasi terhadap produk. Nah, untuk berikutnya kita jelaskan yang tadi ya, tentang klasifikasi kebersihan ruangan, pembuatan obat. Di sini tadi kan di tabel ada 5 ya, A, B, C, dan D, kemudian yang E. Nah, untuk A sampai D itu biasanya kelas kebersihan ruangan untuk pembuatan produk steril di ketentuan CPOB-nya. Kemudian yang E, kelas kebersihan ruangan untuk pembuatan produk non steril. Kemudian nanti di tingkat lanjut, misalnya di level yang lebih tinggi lagi, nanti akan belajar tentang pembuatan produk steril dan ketentuan-ketentuan lain yang ada di CPOB. Kemudian ini salah satu contoh ruangannya, ruangan yang sesuai dengan CPOB. Di sini sangat bersih ya kelihatannya. Kemudian di sini kita lihat lantainya, ini dilapisi dengan epoksi. Kemudian di sini plafonnya, tidak ada ruangan terbuka ya, semua ditutup karena di sini sudah ada sistem tata udara sehingga tidak ngap. Kemudian di sini juga dinding tidak ada retakan dan dilapisi cat yang khusus ya, sehingga dapat mudah dibersihkan. Kemudian di sini juga ada lampunya, di setiap lampu ditutup ya, sehingga tidak menimbulkan debu ke dalam ruang produksi. Nah, ini gambaran ruangan yang ada di industri farmasi ruang produksi. Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.